yang cerdas dan informatif dengan Gisel. Hai guys, selamat datang di Gisel Lovers ya, kota Situbondo yang hangat dan menghangatkan. Ya, kembali kita bertemu di siang hari ini ya, tentunya dengan suasana yang hampir di akhir, hampir penghujung tahun ya, sehingga kita harus menghadirkan sosok yang sangat penting di organisasi Rumah Sakit Elizabeth. Bukan siapa-siapa, tapi kita akan bertemu atau berbincang-bincang dengan Dr. Gigi Frida Yuni Elianti. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya ini sibuk, Dok ya, di akhir tahun di 2021 akhir sibuk banget ya, terkait dengan penilaian dan kinerja kayaknya ini, betul ya? Betul. Iya, ini gini, Dok, kayaknya di warga Kota Situbondo ini sepertinya masih belum begitu kenal dengan sosok pribadi sebagai Direktur Rumah Sakit Elizabeth. Nah, monggo, Dok, dipersilakan untuk mengenalkan diri. Iya, biar kalau nggak kenal maka tak sayang, gitu kan katanya pepatah ya. Silakan, Dok, ya, biar lebih akrab dengan orang Situbondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Situbondo. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Frida Yuni Elianti. Saya Direktur Rumah Sakit Elizabeth sejak tahun 2017 sebenarnya. Sudah lama sih, tapi memang tahun ya, Dok. Ya, tapi memang mungkin masih banyak yang belum tahu saya. Dan sebelum di sini sih saya di Rumah Sakit Lafayette Malang. Jadi memang kita sebelum gabung dengan IHC di tahun 2020, kita masih di bawahnya PTP 11 sehingga ada 4 rumah sakit. Nah, kebetulan tahun 2017 saya dimutasi di Rumah Sakit Elizabeth yang sebelumnya ada di Rumah Sakit Lafayette. Gitu. Tapi kabarnya sebelum ke Lafayette, ke Rumah Sakit Lafayette, Oh, iya. Dr. Frida pernah ya? Iya. Pernah di sini ya, jadi artinya tidak asing sebenarnya bagi wajahnya beliau dengan warga Situbondo. Khususnya pernah berobat ke poliklinik gigi ya? Iya, betul. Iya. Jadi tahun 2004 sampai dengan 2009 saya memang di Rumah Sakit Elizabeth jadi dokter gigi di Poligigi. Jadi memang sih pada saat balik ke sini seperti balik ke kampung halaman lagi gitu. Wah, keren ya. Balik kucing istilahnya, balik kucing ya. Dok, ini ya, kalau kita lihat sejarahnya ya, sepertinya rumah sakit ini kan udah lama banget berdiri ya. Betul. Kalau nggak salah tahun 2021 ya, 1921. betul ya. Nah, itu awalnya seperti apa sih bentuk rumah sakit ini pada saat itu sehingga sampai dengan sekarang ini loh? Jadi memang awalnya itu kita berupa balai pengobatan. Jadi balai pengobatannya perkebunan. Jadi memang waktu zamannya Belanda, itu kan di masing-masing wilayah PG itu ada semacam kayak klinik gitu loh. Jadi karyawan PG, keluarganya. Jadi khusus melayani karyawan dan Betul, keluarga ya, Dok ya. betul. Ya. Awalnya itu kalau nggak salah 21 April 1921. Kemudian seiring berkembangnya zaman, akhirnya berubah menjadi rumah sakit sampai dengan sekarang. Nah, iya betul. Kemudian sepertinya ada nuansa baru. Kalau lihat di sepanjang jalan, ya trotoar maupun di situ ada tulisan IHC. Nah, itu apa sih, Dok? Itu branding baru kami. Jadi memang 2014 kita sebelumnya kan jadi ini ya, anak perusahaannya dari PTP 11. Kemudian 2014 kita ada pengelola baru di bawahnya PTP 11, PT Nusantara Sebelas Medika. Kemudian 2020 kita holding rumah sakit se-Indonesia, rumah sakit BUMN itu dengan Pertamina Bina Medica IHC. Jadi makanya kenapa branding kita memang baru launching di bulan Oktober November lah, itu menjadi IHC Rumah Sakit Elizabeth. Jadi baru 6 bulan atau satu tahun, Dok, kira-kira? Kalau kita gabungnya sih sudah 1 tahun. Setahun ya, Dok ya? Setahun ya. Agustus 2020. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah, enak mana nih? Ayah dulu dengan ayah sekarang, saya tanya. Kan kepo nih warga nih, enak mana nih, gitu, Dok. Yang pasti sih kita tidak boleh meninggalkan sejarah ya. Betul. Jadi awal mulanya Rumah Sakit Elizabeth bisa sampai dengan sebesar ini itu adalah jasanya dari
Iya. bapak kita yang dulu. Betul, di kacang sebelas. tidak akan tinggal kulitnya. Betul, Iya. betul. Tetapi Hmm. setelah kita gabung dengan Rumah Sakit BUMN se-Indonesia di bawahnya Pertamina Bina Medica IHC ini memang apa ya, menjadikan suatu trigger tersendiri buat saya pribadi ya. Jadi ada semangat bagaimana ya caranya untuk kita bisa mengembangkan Rumah Sakit Elizabeth ini ya. Bagaimana ya caranya kita bisa memberikan pelayanan yang excellent untuk pasien-pasien kita, untuk customer kita. Jadi benar-benar tertata gitu kalau semenjak kita ikut dengan IHC, dan ini sangat dampaknya untuk Rumah Sakit Elizabeth sih menurut saya sangat luar biasa. Jadi luar biasanya itu adalah terkait dengan sistem kah, pelayanan kah, kemudian juga performance. Jadi memang keren, ya. apa namanya, di tahun 2021 itu dari BPM IHC itu memang mencanangkan 9 transformasi office ya. Jadi ada 9 transformasi itu mencakup semuanya, mulai dari pasien experience, kemudian BPJS strategi, terus kemudian program impact non COVID, branding and marketing, semuanya itu memang dari segala aspek itu benar-benar benar-benar di prepare lah untuk PBR IHC ini agar ke depan rumah sakit di bawah naungannya IHC ini bisa survive dan lebih maju lagi. Oke, baik. Kemudian terkait dengan layanan unggulan nih yang mau di-launchingkan atau dipersembahkan untuk warga kota Situbondo dan sekitarnya, itu kira-kira apa saja, Dok? Yang pasti yang sekarang sudah ada itu hemodialisa. Oh iya. Kemudian nanti next project kita NICU. Sebentar, next. Wait. NICU itu apa? Kita orang awam ya, jadi nggak ngerti lah. Neonatus Intensive Care Unit ya. Jadi kayak apa ya, semacam ICU-nya untuk bayi. Nah kebetulan kan Situbondo ini untuk bayi-bayi yang BBLR ataupun bayi-bayi yang berisiko tinggi itu kan jumlahnya masih sangat tinggi ya di rumah sakit, sehingga kita paling tidak berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal lah untuk pasien-pasien yang membutuhkan layanan NICU di rumah sakit Elizabeth. Kemudian ada lagi layanan unggulan kami itu di mata ya. Jadi kita ada operasi Veko, operasi katarak dengan dokternya ada Dokter Edi dan Dokter Yoyo. Kemudian ada lagi uro. Jadi urologi itu kita ada ini bedah minimal invasif, URS ya. Jadi kita ada 2 dokter juga di sini, ada Dokter Heri dan kemudian ada juga Dokter Zulfika. Itu jenis operasi apa ya, kira-kira? Kalau yang di PRS tadi, sepertinya kalau di leafletnya kita baca itu operasi mengeluarkan batu tanpa kebedahan. Betul. Jadi minimal invasif. Jadi nggak perlu menyayat yang lebar gitu, nggak perlu. Jadi hanya minimal aja, batunya sudah bisa keambil seperti itu sih. Ada lagi tuh di brosur kayaknya ada catering tuh. Betul ya, itu catering sehatnya kita sih, diet sehatnya kita. Jadi memang kita berusaha memfasilitasi pasien-pasien yang membutuhkan diet yang terkontrol gitu ya. Maksudnya ada dari ahli gizi kami yang ikut memantau terkait dengan diet-dietnya pasien yang membutuhkan. Itu ada catering sehat dan untuk rasanya sih recommended banget. Gitu. Ya, kita sempat lihat tuh dari hasil penilaian para customer yang pernah mencicipi rasa cateringnya itu, mantul bener saya ini. Recommended. Itu kan ya, bisa diantar ke delivery order ya? Bisa. Jadi tinggal ini aja, tinggal pesan aja by phone ya, by HP gitu, nanti kita akan antar ke rumahnya yang memesan. Yang tidak kalah pentingnya seperti kata para pengguna ini, katanya itu konsultasinya itu dengan ahli gizinya itu katanya gitu. Iya. Dan itu gratis kalau misalnya ini kita pesan catering sehatnya rumah sakit, nanti untuk konsultasinya gratis dengan ahli gizi kami. Oke. Bisa dimanfaatkan. Ada lagi dong unggulan lainnya kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat? Catering sudah, Veko sudah, hemodialisa sudah, ya. Kemudian sebenarnya sih ini bukan layanan unggulan ya, tetapi program untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses ke rumah sakit. Jadi seandainya membutuhkan fasilitas ke IGD kami untuk rawat inap, kemudian tidak ada kendaraan yang mengantar, itu kami memfasilitasi
fasilitas untuk ambulan gratis. Oh, sip. Sampai radius 25 kilo kah? Atau 10 kilo? 20 kilo. 20 kilo, lebih cukup jauh ya. Kalau Iya. itu dari sini lah, Iya. kita sampai Asam Bagus lah kira-kira seperti Ya, itu. bisa nanti bisa. Nah, itu Ya. dia, bagi Situbondo, bila mana ada kesulitan untuk berangkat ke rumah sakit Elizabeth, kemudian nggak ada kendaraan yang nganterin, silahkan aja untuk calling kami, ya. Di rumah sakit Elizabeth akan siap menjemput Anda sampai. Oh, ada lagi satu lagi Apa program itu? unggulannya hipnoterapi. Iya, hipnoterapi. Ya, Ya. dengan Mbak Vira ya. Mbak Iya. Vira. Jadi layanan ini mungkin bagi yang membutuhkan apa ya, kesulitan untuk konsentrasi atau mungkin membutuhkan biar kita itu nggak gampang gugup atau panik, itu nanti bisa pakai layanan hipnoterapi di rumah sakit Elizabeth. Terus kemudian kalau di radio itu ada namanya home care tuh Oh, apa iya. maksudnya? Di radio tuh sering dengar tuh telinga saya home care pas di pasar-pasar tuh rumah sakit saya melayani home care. Oh, itu. Betul. Apa itu maksudnya ya? Jadi gini, untuk pasien-pasien yang katakanlah mau ke rumah sakit tapi tidak bisa, kepingin dilayani di rumah, itu kami ada fasilitas untuk home care. Jadi tinggal telepon aja ke kontak yang ada, itu nanti kita yang akan meluncur ke rumah pasiennya. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Nggak perlu ke rumah sakit. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, kadang-kadang Iya. orang masih takut kalau ke rumah sakit. Nah, itu bisa kita fasilitasi dengan program home care kami. Iya, terkait dengan pandemi tadi dok, kan kemarin kan rumah sakit Elizabeth ya kan melayani pasien-pasien COVID ya dok, artinya bahwa ini ada stigma yang negatif dari warga bahwa mereka akan takut sekali ke rumah sakit. Untuk sekarang ini kira-kira amankah kalau pasien itu berangkat ke rumah sakit Elizabeth saat ini? Insya Allah aman karena kita menerapkan protokol kesehatan. Ketat ya, Jadi, dok, ya? ketat. Ya. Jadi semua tempat-tempat itu pasti akan kita desinfektan, itu rutin. Kemudian area-area yang kita gunakan untuk pasien COVID itu sudah kita sendirikan. Jadi tidak campur dengan area untuk pasien non COVID. Dan alhamdulillah untuk saat ini sih tidak ada pasien COVID di rumah sakit Elizabeth. Jadi mudah-mudahan ke depan juga tetap aman seterusnya. Iya baik. Ini karena di akhir Juni ya, di penghujung tahun ini ya, sebenarnya rumah sakit Elizabeth sudah mencatatkan prestasi apa ini di dalam 2021 ini, yang belum apa dan yang sudah apa gitu kan. Di tahun 2021 ini sih dibandingkan kinerja 2020 kami memang ada progres yang signifikan dan memang di masa pandemi ini paling tidak memberikan kontribusi yang lumayan cukup besar untuk rumah sakit untuk bisa survive. Dan untuk yang tugas kita atau tantangan kita ke depan itu memang mengembalikan lagi pasien-pasien yang sebelumnya atau mungkin di programnya kami itu build back non COVID. Jadi harapan kami di tahun 2022 pasien-pasien yang non COVID-nya bisa kembali lagi seperti sebelum adanya pandemi, bahkan kalau bisa mungkin melebihi dari yang sebelum pandemi. Itu sih harapan kita. Gitu ya, Iya. baik. Nah ini sebagai seorang direktur dan pimpinan ya, artinya bahwa beliau direktur atau pimpinan bertugas untuk memberikan motivasi, semangat dan sebagainya kepada seluruh jajaran di bawahnya. Apa nih yang mau disampaikan kepada perwira-perwira yang ada di rumah sakit Elizabeth? Yang pasti sih di era sekarang yang kita kadang nggak bisa prediksi ya, apa yang akan ada di depan kita itu kadang kita kan nggak bisa memprediksi apapun gitu. Jadi tetap masukan semangatnya kita tetap harus, tantangan apapun sebesar apapun yang di depan kita tetap harus bisa melalui itu semua. Seperti budaya kita lah ya, pastinya akhlak itu ya. Salah satunya itu adalah adaptif. Jadi kondisi seperti apapun kita tetap harus adaptif dengan kondisi yang ada dan kita harus mencari peluang-peluang yang ada di balik kesulitan ataupun tantangan yang ada, itu yang pasti. Dan kemudian berikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien kita. Umpamakan pasien-pasien kita itu adalah diri kita sendiri, keluarga kita ataupun sanak saudara kita, sehingga kita memberikan pelayanan itu excellent. Dan ini memang jadi slogannya PPIH ya, bahwa pelayanan yang ada di rumah sakit BUMN itu harus humanis,
Di mana Uma di sini kita memanusiakan manusia, memberikan rasa empati yang bagus gitu ya, yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah layanan yang profesional. Jadi kita memberikan pelayanan kepada pasien kita profesional sesuai dengan kompetensi yang ada. Dan yang terakhir adalah modern. Cita-cita kita sih insya Allah ke depan Rumah Sakit Elizabeth itu bisa menjadi rumah sakit yang modern. Baik sarana prasarananya bisa dilengkapi di sini sehingga pasien-pasien tidak perlu keluar dari Rumah Sakit Elizabeth untuk mendapatkan pelayanan yang lain. Itu seperti tadi yang cita-cita tadi kita. terkait layanannya IHC telemet itu ya. Oh iya. Mengarah ke sana berarti betul, ya. Betul. Jadi ada Sana. lagi satu lagi sebenarnya namanya iya. layanan unggulan kita IHC telemet. Jadi IHC telemet ini sangat memudahkan pasien-pasien untuk bisa mengakses kesehatannya dari rumah. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit, itu sudah bisa berkonsultasi dengan dokter kami, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Kemudian untuk obat-obatannya juga bisa kita antar. Keren. IHC telemedicine. Jadi one stop service ya, Betul. Dok, ya. Cukup di rumah saja. Betul. Sudah bisa mengakses layanan kesehatan dan obat. Wow, Iya. keren banget ini. Oke, yang terakhir. Apa ini yang mau sampai kepada masyarakat Situbondo ya terkait dengan Rumah Sakit Elizabeth? Seperti apakah nantinya warga bila mana mereka berobat ke Rumah Sakit Elizabeth dan apa harapan dari Rumah Sakit Elizabeth Situbondo untuk warga Situbondo? Harapan saya sih pada saat memerlukan layanan kesehatan selalu ingat bahwa Rumah Sakit Elizabeth siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga di Kota Situbondo. Sesuai dengan untuk kami bahwa kesehatan dan keselamatan Anda adalah prioritas kami. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempercayakan kesehatan keluarga, sanak saudara ataupun diri kita sendiri untuk bisa menikmati pelayanan di Rumah Sakit Elizabeth. Mungkin itu. Oke, mantap sekali. Demikian sobat, bincang-bincang kita dengan Direktur Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, Dr. Gigi Vidya Yuli Enianti, yang dengan cukup jelas dan gamblang menyampaikan terkait dengan seluruh layanan yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. So, jangan merasa takut untuk datang kemari karena kami semuanya, seluruh nakesnya sudah dilakukan vaksin sudah yang ketiga kalinya, dan kita menerapkan nih protokol kesehatan secara standar dan cukup kuat dan disiplin dalam menerapkan itu. Oke. Ya, jangan lupa dok, yuk kita sama-sama untuk mengucapkan selamat tahun baru pada warga Kota Situbondo yang tercinta. Oke. Ya. Dengan apa dok, semangat baru ya? Betul. Ya. Betul. Jadi menyongsong tahun 2022, kami Rumah Sakit Elizabeth mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga dengan tahun baru ini kita mempunyai semangat baru, energi yang baru menuju sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya, khususnya untuk Rumah Sakit Elizabeth. Oke, terima kasih Dr. Enianti. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga dengan tetap sehat dan tetap aktif sepanjang masa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, kita akhiri acara Gisel hari ini. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Bye bye.